Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita persembahkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang Jumat ini kita dalam keadaan sehat, kita dilimpahkan beribu-ribu kenikmatan, kesehatan, iman yang kuat, takwa yang mantap, sehingga kita bisa secara ikhlas meninggalkan sejenak aktivitas keduniaan kita dan hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah secara berjamaah, ibadah sholat Jumat. Selawat serta salam hendak pula kita peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sanak keluarga, para sahabat, bahkan kita umatnya insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu begitu cepat berjalan, berlalu, tiada terasa hari ini kita sudah berada di penanggalan ke-17 pada bulan Sya'ban 1444 Hijriyah. Kurang lebih 12 atau 13 hari ke depan kita sudah akan bertemu dengan bulan suci, bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, bulan Ramadan, bulan yang umat Islam yang taat senantiasa idam-idamkan untuk sampai kepada bulan itu. Bulan Rajab, Sa'ban ini adalah bulan yang diistimewakan pula, diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama ada yang menjelaskan bahwa bulan Rajab adalah bulan di mana kita menanam, bulan Sya'ban kita memupuknya, dan bulan Ramadan itu kelak kita akan memanennya. Maksudnya ini adalah bahwa di bulan Rajab yang lalu kita sudah memulai membiasakan diri kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, intensitas pelaksanaan ibadah kita, baik wajib maupun yang sunnah, kita terus tingkatkan. Dan kemudian upayakan membiasakan, lalu kita jaga, kita rawat di bulan Sya'ban ini untuk terus
kita jalankan. Yang tadinya kita sholat hanya sholat wajib, lalu kemudian kita mulai tambah dengan sholat-sholat sunnah. Kita tambah dengan amalan-amalan lain, membaca Al-Quran, puasa-puasa sunnah dan lainnya. Yang semua itu dimudahkan atau lipat gandakan pula pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang insya Allah ketika masuk Ramadan nantinya, itu sudah menjadi kebiasaan rutin, yang bukan lagi kita baru memulai, tapi sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang mudah, dan bahkan kita akan tingkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah SAW sendiri bersama keluarganya selama 3 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan itu, mereka telah mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Hal ini terlihat dari doa yang beliau baca mulai dari bulan Rajab, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan juga kita sudah sering membacanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tabarani. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi para salafus saleh, bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan, bulan training, yang di dalamnya kita mengalami proses di mana kita dituntut untuk menjadi muslim, jadi insan yang lebih baik dari bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Para ulama-ulama salaf itu menjadikan bulan puasa itu sebagai bulan penempaan, bulan yang dijadikan untuk pembekalan diri untuk menghadapi hari-hari di luar bulan suci Ramadan yang panjang itu. Maka tidaklah aneh jika kita mendengar dari riwayat-riwayat mereka yang dituturkan bagaimana mereka berhasil menghatamkan Al-Quran beberapa kali dalam 1 bulan, seperti Imam Bukhari dan para sahabatnya tidak pernah meninggalkan qiyamul lail setiap malamnya, sebab mereka betul-betul memahami keagungan dan keistimewaan bulan suci Ramadan itu, yang tentunya ini tidak akan mudah kita mulai ketika sudah datang bulan Ramadan itu, tetapi sebelum masuk bulan suci Ramadan itu kita sudah memulai membiasakan diri kita. Masyurul muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus kita hadirkan dalam diri kita untuk mempersiapkan diri kita ini, pribadi dan keluarga kita, memasuki bulan suci Ramadan itu? Tentu banyak hal yang kita persiapkan, baik secara fisik maupun dari segi mental. Kita reulang program-program dan kegiatan harian kita untuk merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang lebih banyak intervalnya untuk urusan dunia. Lalu kemudian kita atur untuk memperbanyak amaliyah-amaliyah selama bulan suci Ramadan itu. Namun beberapa hal yang perlu kita persiapkan, minimal ada 5 hal yang kita perlu persiapkan menjelang memasuki bulan suci Ramadan ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita melakukan taubatan nasuha,
dari segala dosa. Tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa, kesalahan, kehilafan. Tetapi kita senantiasa diberikan kesempatan untuk bertobat. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, agar hati kita terasa tenang, suci, kita gembira menyambut Ramadan itu, maka manfaatkanlah waktu-waktu ini untuk menjelang bulan Ramadan itu kita lakukan pertaubatan nasuha. Betul-betul kita bertaubat. Kita menyesali semua perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai dosa yang telah kita kerjakan sebelumnya, dan kita bertekad untuk tidak melakukan, bahkan melupakan apa yang telah kita lakukan yang mengandung nilai dosa. Itu disebut dengan taubatan nasuha, betul-betul taubat. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Menjaga hati. Lalu kemudian kita jaga hati kita dari berbagai penyakit hati yang bisa merusak hati kita ketika kita sudah bertobat. Mudah sekali hati ini terpengaruh, apalagi di kehidupan sekarang ini yang begitu terbuka. Berkawan atau tidak berkawan, kita pasti bisa mudah akan mendapatkan pengaruh hati ini melalui media sosial yang mudah. Nah, pelihara hati ini untuk berbagai penyakit hati. Dengki, ya, iri hati, sifat sombong, sifat mengambil sesuatu yang bukan haknya, suka mengambil sesuatu yang bukan haknya, suka menzalimi orang. Itu dimulai dari niat, dorongan hati. Kita mulai jaga hati kita dari penyakit-penyakit yang bisa merusak hati atau atas pertobatan kita tadi. Lalu yang ketiga, apa yang bisa kita jaga? Kita bertekad sepenuh hati untuk berubah menjadi orang yang bertakwa, untuk mau berubah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah banyak memberikan penjelasan, memberikan gambaran siapa mereka yang dimaksud orang-orang yang bertakwa itu. Di antaranya allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Mereka yang senantiasa menginfakkan sebagian yang dimilikinya, sebagian harta yang dimilikinya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempitnya. Lalu kemudian mereka yang senantiasa menahan amarahnya, tidak mudah marah. Nah, lalu yang ketiga, ciri bertakwa pula, mereka yang senantiasa mudah memaafkan. Nah, mudah memaafkan. Dan itu semua tergolong perbuatan-perbuatan tingkah laku yang baik yang Allah senangi ketika manusia memiliki sifat-sifat itu, dan itulah termasuk bagian dari takwa seperti yang digambarkan dalam surat Al-Imran 145. 43. Masyurul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang bisa kita persiapkan adalah memahami karakter Ramadan ini, bahwa Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kita persiapkan diri kita untuk beribadah. Di siang hari kita berlapar-lapar, berhaus, lalu ada waktunya untuk bisa kita menyantap makanan, atau kita dibatasi untuk berbuat hal-hal yang tidak mengandung nilai kebaikan. Nah, itu yang kita harus pelajari, karakter-karakter Ramadan yang kita bisa biasakan diri kita untuk memasuki, kemudian kita biasa memasukinya. Lalu yang kelima adalah mempelajari hukum-hukum terkait dengan puasa itu. Walaupun puasa ini adalah ibadah yang sudah sering, yang sudah rutinitas tiap tahun, tetapi perlu kita segarkan ingatan kita untuk mempelajari hukum-hukum dalam puasa itu, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh ketika kita melaksanakan puasa itu.
termasuk kita memperhatikan mana pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia ketika kita sedang berpuasa. Inilah hal-hal yang senantiasa kita peringatkan untuk pentingnya diperhatikan menjelang bulan suci Ramadan ini. Karena hakikat puasa bukan hanya menahan diri dari makan, minum dan nafsu, namun juga harus mampu menahan mulut kita, pandangan kita, hati kita dan seluruh anggota tubuh kita untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa tidak mampu meninggalkan perkataan dan perbuatan bohong, maka Allah tidak sudi untuk membalas lapar dan dahaganya. Hadis riwayat Bukhari. Masyarul muslimin rahimakumullah, suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya, bagaimanakah kalian para sahabat Nabi dalam menyambut bulan Ramadan? Beliau menjawab, tidak ada seorang pun di antara kami yang berani menyambut Ramadan sedangkan dalam hatinya ada kedengkian terhadap sesama muslim lainnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, ini pelajaran besar yang bagus untuk kita, yang baik untuk kita jadikan sebagai petunjuk, peringatan untuk kita praktekkan memulai sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini. Semoga saja ada manfaatnya apa yang kami sampaikan pada siang hari ini, khususnya pada diri pribadi kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba'u wa min du'a'i la yusma'u. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yashkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.